Malam itu Jakarta sedang marah dan hujan turun bak ribuan jarum. Di balik kaca restoran mewah Hafiz Rahman menatap bocah kurus yang memungut sisa makanan di tong sampah sambil mendekap Al-Quran. Hafiz tidak melihat manusia, ia melihat jimat. Dalam keputusasaannya karena tak kunjung punya keturunan, ia membeli anak itu bukan untuk dicintai tapi untuk dijadikan pancingan rezeki. Arkan si yatim piatu yang cerdas tahu ia hanya barang dagangan di istana marmer itu. Namun ketika keajaiban yang diminta Hafiz benar-benar datang dalam wujud kehamilan sang istri, posisi Arkan seketika berubah dari anak emas menjadi sampah yang harus dibuang. Apakah Tuhan diam saja melihat kesombongan yang berlindung di balik sedekah palsu ini, ataukah sebuah badai besar sedang disiapkan untuk menghancurkan ego sang miliarder? Mari kita masuk ke bab 1. Malam itu, Jakarta tidak sedang menangis, ia sedang marah. Hujan turun seperti ribuan jarum yang menghunjam aspal, menciptakan orkestra bising yang menulikan telinga. Di balik kaca jendela restoran fine dining, The Heritage, dunia tampak seperti akuarium emas. Orang-orang di dalamnya tertawa dengan mulut penuh daging wagyu, meneguk anggur yang harganya setara biaya hidup setahun seorang buruh, dan sama sekali abai pada realitas di seberang kaca. Di sana, di trotoar yang becek dan bau sampah basah, Arkan berdiri. Ia bukan pengemis biasa. Ia tidak menengadahkan tangan. Ia tidak memasang wajah memelas yang dibuat-buat. Arkan berdiri mematung di dekat pintu belakang, tempat di mana sampah, restoran, yang seringkali masih berupa potongan ayam utuh atau nasi yang baru tersentuh sesendok, dibuang. Di tangannya, sebuah Al-Quran kecil yang lusuh ia dekap erat di dada, bukan hanya sebagai kitab suci, tapi sebagai perisai fisik dari angin malam yang menusuk tulang rusuknya yang menonjol. Bibirnya bergerak-gerak, melantunkan ayat-ayat suci dengan ritme cepat dan gemetar. Bukan karena khusyuk semata, tapi untuk mengalihkan rasa sakit lambungnya yang melilit, seolah asam lambungnya sedang memakan dinding perutnya sendiri. Hafiz Rahman mengamati pemandangan itu dari dalam mobil sedan hitamnya yang terparkir menunggu valet. Ia baru saja menyelesaikan makan malam bisnis yang gagal total. Proyek senilai miliaran rupiah melayang, dan lebih parah lagi, ia merasa hampa. Hartanya menumpuk, tapi rumahnya di Menteng terasa seperti kuburan marmer, dingin, luas, dan tanpa suara tangis bayi selama 15 tahun pernikahannya. Hafiz melihat Arkan, bukan sebagai manusia, tapi sebagai tanda. Dalam keputusasaannya yang narsistik, Hafiz sering berpikir bahwa Tuhan sedang menghukumnya karena dosa masa lalu, uang pelicin, sikut kanan kiri, dan keserakahan. "Pak, mobil sudah siap," ujar sopirnya. Hafiz tidak menjawab. Ia justru membuka pintu, membiarkan cipratan air hujan membasahi sepatu kulit mahalnya. Ia berjalan mendekati Arkan. Anak itu berhenti merapal ayat, mendongak dengan tatapan yang membuat Hafiz terperanjat. Itu bukan tatapan memohon. Itu tatapan yang menghakimi. Mata hitam Arkan seolah berkata, "Aku tahu siapa kamu dan apa yang kamu makan." "Kamu tidak minta uang?" tanya Hafiz, suaranya kalah oleh deru hujan. "Saya cuma nunggu sisa, Tuan," jawab Arkan datar. "Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau dibuang ke tong, saya ambil dari tong." Jawaban itu menampar ego Hafiz lebih keras daripada kegagalan bisnisnya. Ada ironi yang menjijikkan, anak ini rela makan dari tong sampah sambil memegang kitab suci, sementara ia yang memakan hidangan terbaik merasa hidupnya sampah. "Siapa namamu?" "Arkan." "Kenapa baca Al-Quran di sini?" "Biar orang kasihan," tanya Hafiz, sinis, sebuah mekanisme pertahanan diri orang kaya yang selalu curiga dieksploitasi. "Biar saya nggak gila karena lapar," jawab Arkan, tajam dan jujur. "Ayat ini bikin perut saya lupa kalau dia kosong." Detik itu, sebuah ide liar dan egois muncul di kepala Hafiz. Ia tidak sedang ingin menjadi pahlawan. Ia ingin membeli jimat. Jika uang tidak bisa membelikannya anak dan ketenangan, mungkin membeli anak yang dekat dengan Tuhan ini bisa mengubah nasibnya. Ini bukan adopsi, ini investasi spiritual. "Ikut saya," perintah Hafiz. "Mulai malam ini, kamu tidak perlu makan sampah." Arkan ragu. Ia melihat mobil mewah itu, lalu melihat mata Hafiz. Ia melihat ketakutan di mata pria kaya itu. "Arkan,
yang cerdas karena di tempat jalanan, tahu ini adalah kesempatan bertahan hidup. Ia mengangguk, bukan karena percaya, tapi karena ia tidak punya pilihan. Saat pintu mobil tertutup, Arkan sadar, ia baru saja melangkah dari satu hutan rimba ke hutan rimba lainnya yang lebih berbahaya. Hutan yang terbuat dari marmer dan kemunafikan. Rumah Hafiz di Menteng bukanlah tempat tinggal, itu adalah monumen kesunyian. Ketika Arkan melangkah masuk, kakinya yang kotor terasa menodai lantai marmer putih yang berkilau. Aroma ruangan itu asing, campuran lili segar, pengharum ruangan mahal, dan desinfektan. Tidak ada bau kehidupan. Bu Mira turun dari tangga melingkar. Wajahnya datar saat melihat suaminya membawa pulang seorang bocah dekil. Tidak ada teriakan histeris atau pelukan hangat seperti di sinetron. "Apa ini, Mas?" tanyanya, suaranya setajam silet. "Kamu bawa gelandangan ke rumah?" "Namanya Arkan," jawab Hafiz, sedikit defensif. "Dia hafal Al-Quran, Mir. Dia tidur di emperan. Aku merasa kita harus merawatnya." Mira tertawa kecil, tawa yang kering dan pahit. "Merawat? Atau kamu lagi mau nyogok Tuhan lagi? Setelah sedekah ke panti asuhan nggak mempan bikin aku hamil, sekarang kamu bawa aslinya ke sini?" Arkan mendengar itu semua. Ia berdiri kaku di dekat pintu, mendekap Al-Qur'annya semakin erat. Ia mengerti bahasa ini. Bahasa transaksi. Ia bukan anak, ia adalah proyek amal. Ia adalah tiket lotre yang diharapkan bisa memenangkan keinginan tuan rumah. "Cukup, Mira," bentak Hafiz pelan. "Siapkan kamar tamu bawah. Mandikan dia. Beri baju yang layak. Jangan bikin malu di depan pembantu." Malam itu, Arkan dimandikan bukan oleh Mira, tapi oleh asisten rumah tangga yang memandangnya dengan jijik bercampur iba. Air hangat di bathtub terasa aneh di kulitnya yang biasa disiram air keran masjid. Saat ia bercermin, ia melihat sosok yang berbeda. Baju tidur bersih, rambut disisir. Tapi matanya tetap sama, waspada. Mira akhirnya datang ke kamar itu saat Arkan sedang sholat Isya. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati. Arkan melantunkan ayat dengan suara lirih namun merdu, getarannya memenuhi ruangan yang steril itu. Ada kesedihan purba dalam suara Arkan yang membuat Mira terpaku. Selesai sholat, Arkan menoleh. "Maaf, Bu. Saya bikin kotor rumah Ibu." Mira tertegun. Ia mendekat, wangi parfum mahalnya menguar. "Kamu pikir kamu bisa apa di sini? Mengambil hati suami saya," bisiknya, dingin namun ada retakan dalam suaranya. "Saya nggak minta di sini, Bu. Bapak yang bawa," jawab Arkan berani. "Kalau Ibu nggak suka, saya bisa balik ke restoran sekarang." Mira menatap mata anak itu. Ia mencari kelicikan, tapi hanya menemukan kelelahan yang amat sangat. Pertahanannya sedikit goyah. "Tidurlah. Jangan sentuh barang-barang mahal." Mira keluar, membanting pintu pelan. Arkan menghela napas panjang. Ia tahu posisinya. Di rumah ini, ia adalah benda asing yang harus membuktikan kegunaannya. Ia membuka Al-Qur'annya lagi. "Ya Allah," batinnya, "jika ini ujian kemewahan, lindungi hatiku dari rasa nyaman yang melalaikan. Mereka butuh doaku, tapi aku butuh perlindungan MU dari ambisi mereka." Malam itu, Arkan tidur di kasur empuk yang justru membuatnya sakit punggung, merindukan lantai keras masjid yang jujur. Di kamar utama, Hafiz dan Mira tidur memunggungi satu sama lain, dengan Arkan menjadi hantu baru di antara spasi ranjang mereka. 3 bulan berlalu, dan narasi, keajaiban, yang diharapkan Hafiz mulai menjadi kenyataan, atau setidaknya, itulah yang ia percayai. Tiba-tiba saja, tender proyek infrastruktur yang macet berbulan-bulan tembus. Saham perusahaan yang sempat anjlok, meroket naik. Hafiz, dalam euforia kemenangannya, semakin yakin bahwa Arkan adalah sumber hokinya. Arkan bukan lagi sekadar anak asuh, ia menjadi trofi kesalehan Hafiz. Setiap kali ada pengajian bisnis atau pertemuan dengan kolega penting, Arkan dipanggil keluar. "Ini Arkan, anak angkat saya. Hafiz Al-Quran, loh." Hafiz akan memamerkan Arkan seperti seseorang memamerkan mobil sport baru. "Coba nak, bacakan surat Ar-Rahman sedikit untuk om-om ini." Dan Arkan akan menurut.
Ia duduk di tengah ruangan ber-AC dingin, dikelilingi pria-pria merokok cerutu yang menatapnya dengan tatapan kosong, setengah kagum, setengah meremehkan. Arkan membacakan ayat tentang nikmat Tuhan yang didustakan, sementara di dalam hatinya ia menjerit melihat ironi di depan matanya. Mereka memuji bacaannya, lalu kembali membicarakan cara mengakali pajak di detik berikutnya. Arkan merasa dirinya dilacurkan secara spiritual. Namun, perubahan terbesar terjadi pada Mira. Sikap dinginnya mencair, tapi berubah menjadi posesif yang aneh. Ia mulai mengatur jadwal Arkan, membelikan baju-baju gamis mahal yang seragam dengan Hafiz, dan sering meminta Arkan mendoakan rahimnya secara spesifik. Doakan ibu ya, Arkan. Doa anak yatim itu menembus langit, pinta Mira suatu sore, sambil menyisir rambut Arkan. Sentuhannya lembut, tapi matanya menuntut. Iya, Bu, jawab Arkan patuh. Ia mulai menyayangi Mira, wanita yang dibalik kekerasannya ternyata menyimpan kerapuhan yang menyedihkan. Arkan melihat Mira sering menangis diam-diam di kamar bayi yang kosong, kamar yang sudah disiapkan selama 10 tahun tapi tak pernah dihuni. Puncak dari babak ini terjadi saat makan malam besar. Hafiz mengundang mitra bisnisnya. Sejak ada Arkan, rezeki saya seperti air bah. Benar kata Ustaz, pelihara anak yatim itu magnet rezeki, seloroh Hafiz sambil tertawa lepas. Arkan, yang sedang mengunyah steak yang rasanya hambar di lidahnya, berhenti makan. Ia meletakkan garpu. Suara dentingnya cukup keras hingga membuat hening meja makan. Saya bukan magnet, Pak, kata Arkan pelan, tapi tajam. Hafiz terdiam, senyumnya kaku. Apa maksudmu, Nak? Rezeki Bapak itu ujian. Saya ada di sini juga ujian. Kalau Bapak anggap saya cuma alat buat cari duit, nanti Allah marah, ucap Arkan dengan keberanian yang entah datang dari mana. Suasana menjadi canggung. Tamu-tamu saling pandang. Wajah Hafiz memerah menahan amarah dan malu. Namun, sebelum Hafiz sempat meledak, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kabar kehamilan Mira mengubah dinamika rumah 180 derajat. Rumah yang tadinya sunyi kini sibuk dengan persiapan penyambutan sang pangeran yang sesungguhnya. Kamar bayi yang dulu sering dimasuki Mira untuk menangis, kini direnovasi total dengan perabotan impor dari Eropa. Perhatian Mira beralih sepenuhnya pada janin di perutnya. Arkan mulai merasakan pergeseran tektonik dalam posisinya. Awalnya halus. Makan malam tidak lagi harus menunggunya. Sopir yang biasa mengantarnya ke sekolah Islam elit sering terlambat menjemput karena harus mengantar Mira cek ke dokter. Hafiz, yang dulu sering memintanya mengaji, kini sibuk memborong perlengkapan bayi dan berbicara lewat telepon tentang warisan dan penerus darah daging. Darah daging. Frasa itu sering Arkan dengar. Itu adalah tembok tebal yang tidak bisa ia tembus dengan hafalan Al-Quran sebanyak apapun. Suatu sore, Arkan pulang sekolah dan menemukan barang-barangnya di kamar tamu bawah telah dipindahkan ke kamar asisten rumah tangga di belakang. Kamar lamanya akan dijadikan ruang bermain untuk calon bayi. Maaf ya, Arkan, kata Siti, pembantu rumah tangga, dengan wajah tak enak hati. Ibu bilang kamar bawah mau dipakai buat gudang kado bayi nanti. Jadi sementara Arkan di belakang dulu ya. Arkan hanya mengangguk. Ia tidak menangis. Ia sudah menduga ini. Ia menyentuh Al-Quran kecilnya, satu-satunya barang yang setia padanya. Ia kembali menjadi orang asing di rumah yang sempat ia anggap rumah. Ketegangan memuncak saat usia kandungan Mira memasuki bulan ke-8. Hafiz mengadakan syukuran 7 bulanan yang sangat mewah. Tumpeng raksasa, ratusan tamu, dan tenda megah. Arkan diminta duduk di pojok, bersama anak-anak panti asuhan lain yang diundang, bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai penerima sedekah. Saat sesi doa, Ustaz kondang memimpin doa untuk keselamatan bayi. Hafiz berdiri dengan bangga memegang perut Mira. Tidak ada yang menyebut nama Arkan. Ia hilang ditelan kemeriahan. Sakit hati Arkan bukan karena iri pada bayi itu, tapi pada kenyataan bahwa kasih sayang yang ia terima selama ini ternyata bersyarat. Ia merasa seperti barang sewaan yang masa kontraknya habis. Malam itu, Arkan mengemasi tas ransel lusuhnya. Ia memutuskan untuk pergi. Ia lebih baik lapar di jalanan tapi punya harga diri, daripada kenyang di sini tapi dianggap sampah.
Saat ia hendak melompati pagar belakang, ia mendengar jeritan dari kamar atas. Jeritan Mira. Bukan jeritan biasa. Itu jeritan kesakitan yang mengerikan. Arkan terdiam. Kakinya ingin lari menjauh, kembali ke kebebasan yang pahit. Tapi hatinya, hati seorang penghafal Quran, menahannya. Ia berlari kembali ke dalam rumah. Ia menemukan Mira tergeletak di tangga, darah segar mengalir di kakinya. Hafiz sedang tidak di rumah. Para pembantu panik, tidak tahu harus berbuat apa. Siapkan mobil. Cepat, teriak Arkan, mengambil alih komando dengan ketenangan yang mengejutkan. Ia memangku kepala Mira. Arkan, sakit. Rintih Mira, mencengkeram tangan Arkan kuat-kuat. Matanya penuh ketakutan. Jangan tinggalin ibu. Di saat kritis itu, Arkan sadar. Mira bukan hanya orang kaya yang sombong, dia adalah seorang ibu yang sedang bertaruh nyawa. Rencana kaburnya hancur lebur. Arkan ikut masuk ke ambulans, terus melafalkan ayat kursi, memegang tangan wanita yang baru saja menyingkirkannya ke kamar belakang. Lampu operasi menyala merah, menyakitkan mata. Hafiz datang dengan wajah berantakan, jasnya miring, napasnya memburu. Ia menemukan Arkan duduk di lantai koridor rumah sakit, bajunya berlumuran darah Mira. Gimana istri saya? Gimana anak saya? Guncang Hafiz pada bahu Arkan. Sedang operasi, Pak. Pendarahan hebat, jawab Arkan pelan. Hafiz merosot ke kursi. Wajahnya hancur. Kenapa? Kenapa sekarang? Aku sudah kasih sedekah. Aku sudah rawat kamu. Aku sudah bangun masjid. Kenapa Tuhan ambil lagi? Hafiz mulai meracau, menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. Sifat transaksionalnya keluar di saat terdesak. Ia merasa sudah membayar untuk keselamatan ini. Arkan berdiri. Untuk pertama kalinya, ia menatap Hafiz bukan sebagai anak kepada ayah, tapi sebagai manusia kepada manusia lain yang tersesat. Bapak pikir Allah itu pedagang? Suara Arkan memecah racauan Hafiz. Bapak pikir dengan kasih saya makan, Bapak bisa beli nyawa? Hafiz mendongak, marah. Tutup mulutmu. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya tahu, bentak Arkan, air matanya akhirnya tumpah. Saya tahu Bapak cuma manfaatin saya buat cuci dosa Bapak. Bapak nggak pernah sayang saya. Bapak sayang sama keberuntungan yang saya bawa. Koridor itu hening. Kata-kata itu menggema, menelanjangi kebenaran busuk yang selama ini mereka tutupi dengan baju-baju mahal dan senyum palsu. Hafiz terdiam, terpukul oleh kejujuran yang brutal itu. Ia melihat darah di baju Arkan, darah istrinya. Anak yang ia anggap alat, inilah yang menyelamatkan istrinya saat ia sibuk dengan dunianya. Pintu operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah. Bayinya selamat, laki-laki. Tapi, dokter itu menghela napas. Bu Mira koma. Kehilangan banyak darah. Rahimnya harus diangkat. Ini adalah anak pertama dan terakhir. Hafiz ambruk. Dunianya runtuh. Ia mendapatkan anak kandung, tapi harga yang harus dibayar nyaris merenggut nyawa istrinya dan memupus harapan untuk anak-anak selanjutnya. Malam-malam berikutnya adalah neraka dan penyucian bagi Hafiz. Ia duduk di samping inkubator bayinya yang kecil dan lemah, lalu pindah ke samping ranjang istrinya yang tak sadarkan diri. Tidak ada mitra bisnis. Tidak ada pesta. Hanya sunyi. Dan di sana, selalu ada Arkan. Arkan tidak pergi. Meski sakit hati, ia tetap di sana. Ia membacakan Al-Quran untuk Mira, mengganti kompres, bahkan menjaga bayi kecil itu, adiknya, dari balik kaca inkubator. Ia melakukan itu bukan karena uang, bukan karena balas budi, tapi karena itulah yang diajarkan ayat-ayat yang ia hafal, membalas keburukan dengan kebaikan. Seminggu kemudian, Mira sadar. Saat membuka mata, wajah pertama yang ia lihat adalah Arkan yang tertidur dalam posisi duduk sambil memegang tangannya. Hafiz berdiri di sudut ruangan, melihat pemandangan itu dengan air mata mengalir deras. Ego, kesombongan, dan rasa memiliki, darah daging, itu luntur. Hafiz berjalan mendekat, membangunkan Arkan pelan. Maafkan ayah, nak, bisik Hafiz, kali ini tulus. Suaranya pecah. Maafkan ayah yang menjadikanmu barang dagangan dengan Tuhan.
Arkan menatap Hafiz. Ia melihat penyesalan yang nyata, bukan sandiwara. Ia mengangguk pelan. Adikmu butuh nama, kata Hafiz. Kamu yang kasih nama. Kamu kakaknya. Arkan tersenyum tipis, senyum yang mendamaikan badai di hati mereka. Rayyan. Pintu surga untuk orang yang berpuasa. Semoga dia jadi penyejuk hati, bukan sumber kesombongan. Keluarga itu tidak berakhir dengan kesempurnaan seperti dongeng. Bisnis Hafiz sempat goyah karena ia lama tidak mengurusnya, Mira tidak bisa hamil lagi, dan Rayyan tumbuh menjadi bayi yang butuh perawatan ekstra. Tapi di rumah itu, tidak ada lagi transaksi. Arkan tidak lagi menjadi jimat. Ia menjadi anak sulung. Ia tetap memegang Al-Quran kecilnya, tapi kini ia tidak perlu mendekapnya karena takut atau lapar. Ia memeluknya karena syukur. Bahwa di tengah lumpur dosa dan kemunafikan manusia, kasih sayang yang tulus masih bisa tumbuh, meski harus melewati jalan yang berdarah dan menyakitkan. Di ujung kisah, Hafiz dan Mira harus menerima kenyataan pahit bahwa Rayyan adalah satu-satunya anak kandung yang bisa mereka miliki, sebuah anugerah yang didapat lewat jalan berdarah yang nyaris merenggut nyawa Mira. Namun, justru di titik nadir itulah topeng kemunafikan runtuh. Mereka akhirnya menemukan Arkan bukan lagi sebagai jimat keberuntungan atau alat transaksi spiritual, melainkan sebagai kakak sulung dan pelindung keluarga yang sesungguhnya. Rumah itu tak lagi dingin oleh ambisi, tapi hangat oleh penerimaan yang tulus. Hikmah terbesar yang menampar kita dari kisah ini adalah peringatan keras, jangan pernah berdagang dengan Tuhan. Sedekah dan memuliakan anak yatim bukanlah alat tukar untuk memuaskan nafsu duniawi atau membeli keajaiban instan, melainkan ujian ketulusan hati. Kisah ini adalah fiksi yang dirangkai serealistis mungkin agar kita bisa bercermin dan mengambil pelajaran darinya. Terima kasih banyak telah menonton dan menemani perjalanan batin Arkan hingga detik terakhir.